Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab tentang makna dari julid dan bagaimana ciri-ciri orang yang julid. Nah, pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Kotrunada dan dengan mengangkat tema bahaya dari sifat julid. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus yang sudah berada bersama kita, Habibana Habib Muhammad Syahab. Kita doakan beliau sehat. Juga guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution. Alhamdulillah kita doakan juga beliau sehat. Ustadz Agung juga kita doakan beliau sehat. Kak Sasha, seluruh para asatizat, para alim ulama, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas satu perkara yang sangat penting, tapi banyak orang melalaikannya. Kenapa dikatakan penting? Kalau ini kita miliki, naudzubillah min dzalik, berarti kita punya satu yang buruk, yaitu penyakit. Dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan. Ini penyakit ini bisa menyerang dan bisa merugikan. Baik merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, yaitu julid. Bu, tahu julid? Tadi Habib bertanya julid itu apa? Nyinyir. Nyinyir berarti perkara lisan, hati-hati sama lisan. Ternyata julid juga. Ini hati-hati karena perkara julid lisannya mungkin diam tapi hatinya yang berbicara. Naudzubillah. Lisannya diam tidak mengeluarkan kalimat tapi hatinya berbicara. Hati-hati sama hati. Ibu punya hati? Di mana itu hatinya? Hati itu di sini gitu ya. Padahal Allah melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat wajah kita, rupa kita, potongan kita kayak apa. Yang penting hati kita. Nah ini hati-hati nih. Yang kedua tadi Habib mengatakan lisan. Yang kedua nih perhatiin urusan hati. Julid bisa dilakukan dengan bicaranya hati. Naudzubillah. Apa sih yang membahayakan orang yang punya sifat julid? Nih, hatinya deg-degan, hatinya gemeteran. Kalau ada misalnya melihat kelebihan orang lain. Hatinya gembira kalau melihat kesulitan orang lain. Naudzubillah. Ya, gambarannya julid itu kurang lebih enggak senang melihat kelebihan orang. Julid itu enggak senang melihat kelebihan dan keberhasilan orang. Julid kurang lebihnya sama dengan penyakit SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang. Ada yang gitu di sini? Mana orangnya? Alhamdulillah nggak ada. Orang sini alhamdulillah semua hatinya pada bersih semua, amin. Karena hati-hati nih, kadang-kadang kita nggak merasa, oh itu ternyata kita miliki. Kenapa ya tetangga kok ya beli kulkas baru, tapi kenapa kita yang meriang tiap malam? Kadang-kadang ada yang gitu, naudzubillah wa iyadzubillah. Atau kadang-kadang tetangga bangun rumah,
Ada yang nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Ngitungin berapa sak semen, ngitungin udah berapa lantai, berapa keramik. Ada yang begitu di sini? Enggak, alhamdulillah. Senang melihat orang susah. Ketika orang sedang susah, hatinya berbunga-bunga. Naudzubillah. Akhirnya naudzubillah min dzalik, inilah yang dimiliki oleh seseorang yang punya hati yang kurang baik, akhirnya julid sama orang lain, nggak senang dengan kelebihan yang orang lain miliki. Naudzubillah. Bahayanya nggak nanggung-nanggung, Bu. Bahayanya Pak nggak nanggung-nanggung. Bahayanya sia-sia semua amalan yang kita kerjakan. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatuba." Kama ta'kulun narul hatuba. Coba kita garis bawahin tuh. Hati-hati dengan sifat hasad, hati-hati dengan sifat dengki, hati-hati sama sifat julid, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, hati-hati. Kenapa gitu? Karena ketika seseorang punya sifat dengki, dengki ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatuba, sebagaimana api memakan kayu, habis tidak bersisa. Naudzubillah. Capek-capek sholat, hati punya sifat dengki, naudzubillah, khawatirnya hilang tidak ternilai. Baca Quran majalan tapi ngintip tetangga, akhirnya hatinya julid, naudzubillah min dzalik, khawatirnya hilang pahalanya. Jadi yang paling penting adalah jagain hati. Makanya pantas Allah itu melihat bagaimana hati kita. Tuh, di antara bahayanya adalah hilang semua amalan-amalan kita. Capek-capek ibadah. Udah capek-capek kita beribadah. Yang kita harapkan ridhonya Allah. Yang kita harapkan adalah kumpulnya pahala. Kelak nanti kita kembali kepada Allah, kita bawa koper yang banyak isinya berbagai macam pahala, kebaikan, dan senantiasa kita harapkan rahmatnya Allah. Tapi kalau hati kita masih kotor, masih julid sama orang lain, naudzubillah min dzalik, khawatir semua ibadah sia-sia. Bu, mudah-mudahan yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, pulang dari sini hatinya sehat semua. Qalbun salim semua. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Harta enggak manfaat, anak yang kita banggakan enggak manfaat, tapi nanti yang selamat menghadap kepada Allah biqalbin salim, yang hatinya sehat, hatinya bersih, hatinya damai, kagak julid sama orang. Tetangga berangkat umroh kita doain alhamdulillah. Tetangga berangkat haji kita doain alhamdulillah. Tetangga lagi sakit, keluarga lagi kena musibah, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada hikmahnya gitu ya Bu ya. Jadi hati-hati. Di antara lagi nih Bu, yang bikin orang punya sifat julid, dampak negatif selain amal kita hilang semuanya adalah hidup bakal susah. Hati kagak tenang. Kita jadi orang yang seolah-olah kufur akan nikmat dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Ustazah Khotrunada telah menjelaskan kepada kita ternyata julid justru dilahirkan dari apa yang disebut dengan kolbu atau hati kita. Dan tentu saja ada satu cara yang mampu untuk mereduksi kejulitan kita. Salah satunya adalah menghitung dan melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Insya Allah itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Azhari Nasution. Dan sekali lagi kami persilakan Anda untuk bisa mengikuti, yaitu Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com dan masukkan kode yang tertera di layar kaca, atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.